Selamat datang kembali di channel YouTube Line Up. Di video kali ini pembahasannya sedikit berbeda karena hari ini gue pengen sedikit nge-review dan juga berbagi sharing mungkin dan sedikit tips buat kalian, karena yang akan gue bahas kali ini adalah ini Yamaha NMAX yang sudah di bore up, yang emang modifannya kelihatannya nggak terlalu banyak, tapi nanti kalau misalkan kita lihat lebih dekat lagi, lebih detail lagi, lumayan agak banyak. Nah, yang bikin gue menarik dari motor ini adalah si ownernya ini dia ngebangun motor untuk bisa touring alias bisa jalan jauh. Nah, kira-kira kalau dari pengalamannya beliau apa sih yang membuat motor ini di bore up untuk kebutuhan touring, dan kira-kira kalau misalkan dengan motor touring bore up itu apa aja sih yang biasanya beliau perhatikan atau dipersiapkan prepare-nya sebelum perjalanan jauh. Dan kita juga akan bahas modifan apa aja yang sudah terpasang di Yamaha NMAX ini. Nah, langsung aja gue akan panggil temen gue selaku pemilik atau owner si motor ini. Oke, kita interview dikit dia. Oke, ini dia owner dari si motor NMAX hijau ini yang sekarang banyak diikutin. Warnanya bener gak? Tahu deh. Iya. Kayaknya banyak belakangan ini gue lihat motor NMAX warna begini yang sudah dimodif. Awalnya gue kira motornya dia, ternyata bukan. Beda Kenapa? orangnya. Beda di shock. Oke mas, kenalin Iya. dulu namanya siapa? Halo, line up media, nama gue Nugi. Di sini selaku pemilik dari Yamaha NMAX. Tahun berapa mas? Tahun 2015. Tahun Ini 2015. NMAX pertama. Lu berarti tangan pertama dong? Enggak, gue tangan kedua karena ini dibeli dari Pak Bos gue. Oh. Dibelinya 2017, ganti namanya, balik namanya di 2018. Berarti lu pemakaiannya dari 2017. Dari 2017. Berarti Betul. sekitar 6 tahun lah ya. Yes. Jadi 6 tahun suka dukanya bakal di-share di video kali ini ya. Boleh ya? Siap. Oke. Oke Mas, yang pengen gue tanyain dulu nih. Ya. Untuk modifikasi yang udah lu lakuin apa aja sih, inget gak? Sebenarnya modifikasi motor gue ini bertahap ya, Mm-mm. karena memang pemakaiannya tuh fokus ke pemakaian harian. Jadi bukan yang beli motor untuk dimodifikasi gitu, nggak. Cuman memang karena gue demen modifikasi, motor juga buat harian, jadi dibikin senyaman mungkin aja buat pemakaian harian. Oke, jadi emang Gitu. bertahap ya, satu-satu lah ya. Bertahap banget, mulai dari pertama kali tuh yang gue beli tuh ban, yang gue ganti tuh ban. Kenapa? Kenapa? Karena memang ban Bannya sabun. standarnya, iya ban standarnya kan ya kita tahu ya IRC kan, Iya. standarnya kan agak keras ya, agak licin juga. Jadi yang pertama gue ganti tuh ban, waktu itu Batlex kebetulan. Habis itu berlanjut ke suspensi, baru akhirnya sekitar 2018 akhir 2019 tuh baru mulai ke main Mesin. mesin. Betul. Nah, karena udah ngebahas modifikasi, boleh dong mungkin di spill Pil. bagian depan dari kaki-kaki depan dulu deh, bawah. Apa aja yang udah diganti, Mas? Joko apa nggak usah? Nggak apa-apa, terserah. Jadi kaki-kaki tuh ini sebenarnya sih lumayan baru ya, ganti velgnya. Pakai apa nih? Ini velgnya pakai RCB Racing Boy, Asik. tipenya SP 811 ya. Oke. SP 811 pasang 6, lebarnya standar sama kayak velg standarnya NMAX. Terus bannya ganti Maxxis Victra, seperti pada umumnya NMAX NMAX ya. yang lain gitu ya. Terus habis itu Pengeremannya gue pakai Samurai Brake kaliper, yang Samurai Brake Nissin yang 2 piston, 2 yang piston. aksial biasa. Oke. Terus buat Piringannya pakai Cemco Sunstar floating. ukuran 260 mm floating ya. Floating. Semi floating. Jadi, nah, bedanya apa, Mas? Semi floating sama full floating? Iya, jadi kalau misalkan standarnya itu kan sepeda motor tuh disnya kan fix ya, alias nggak ada berapa bagian gitu, jadi cuma satu bagian. Nah kalau misalkan di full floating atau yang semi floating ini
dia ada rotor carrier yang tengahnya itu yang buat bautnya. Terus ada bagian yang kena kampas remnya, itu bagian rotor disknya. Nah, disambungin sama floating button namanya. Floating button tuh yang bergerak, yang bikin rotor disknya sama yang kena itu Si tuh bisa kampasnya si rotor yang kampasnya itu bisa goyang tuh, itu yang dibilang floating. semi floating dan full floating. Oh. Kalau yang semi, antara semi dan full itu sebenarnya Mirip-mirip nggak? lebih kepada yang kalau full floating tuh yang buat full race, yang buat full balap. Jadi dia kalau kita goyangin tuh di tangan tuh kecil gitu. Kayak Brembo gitu ya, Brembo. Terus Sunstar yang buat balapnya juga ada, Yutaka gitu-gitu yang full floating. Jadi emang kalau yang full floating tuh kalau kata orang kayak disc brake rusak ya, ada tek. Iya benar, kayak track gitu. Iya. Oke, lanjut ke atas Mas. Lanjut ke atas. Ini shock breaker belum? Oh, shock breaker udah diganti juga? Iya nih. Nggak kelihatan ya? Shock breaker emang, benar. Shock breaker nih nggak kelihatan, cuman udah gue ganti. Pakai apa tuh Mas? Dalamannya pakai Racing Bros, suspension buatan Taiwan. Jadi dia per dalamnya itu udah beda. Udah spring rate-nya tuh khusus. Terus ada valve emulator yang mengatur kompresi sama reboundnya oli. Udah gitu, ini settingannya sama Mas Wahyu Dede dari ADD Suspension Sukoharjo. Ini Udah memang spesialis ya? Udah memang spesialisnya banget. Mas Dede makasih, jadi udah disettingin nih buat touring. Oke, ada lagi nggak yang di depan? Udah sih gitu aja kalau buat kaki-kakinya. Oke, kalau misalkan buat pendukungnya nih, si penggerak rem. Si penggerak remnya ini pakai kaliper master rem belakang. Sebelah kiri atau master rem kiri tuh pakai X-Max. Oke. Yang kanannya? Kalau levernya pakai RCB Racing Boy. Oh, si itunya ya, handle-nya ya? Handle-nya pakai Racing Boy. Terus kalau yang kanan udah pakai master remnya Nissin Samurai yang radial. Jadi masternya pakai yang radial, yang kalipernya aksial. Pakai yang aksial. Tuh. Oh, bisa ya kayak gitu ya? Bisa, karena kan terpisah. Oh iya. Nah, kalau menurut lu mending dua-duanya radial atau aksial atau di-combine kayak lu gitu? Sebenarnya itu balik lagi ke preferensinya ke ownernya lagi ya, cara berkendaranya, terus sukanya seperti apa. Kalau misalkan gue pribadi kemarin sempet pakai yang radial atas, radial bawah, itu remnya terlalu ini banget sih, terlalu rigid. Terlalu pakem banget. Jadi menurut gue takutnya nih ngebahayain gue waktu touring. Gitu. Oh, sama kalau pas lagi panic braking takutnya benar. Stupi. Jadi terlalu gayanya itu terlalu besar lah, gaya mengeremnya. Over ya, terlalu overkill. Overkill. Overkill Nah, gitu. Jadi bawahnya balik lagi ke yang aksial 2 piston. Oke. Nah, spionnya gue lihat juga udah diganti nih, Mas. Iya, spion ini pakai X-Max connected yang baru. Nih buat owner NMAX mungkin udah banyak kali ya sekarang yang pakai X-Max ya. Tapi mungkin bisa jadi salah satu referensi juga. Kalau misalkan kalian mau ganti spion, NMAX kalian pakai yang punya X-Max ya. Ya. Ini PNP nggak Mas? Karena ininya udah pakai X-Max sih PNP banget. Oh si ininya, si bottom ininya ya pakai X-Max ya. Kalau misalkan nggak ganti harus ada ubahan. Belum pernah nyoba ya, cuman kayaknya sih perlu ada ubahan di sininya deh. Oh oke. Yang apa tuh adaptornya gitu. Iya. Siap. Nah untuk kan tadi depan nih, ya kan. Windshield ganti nggak nih? Windshield ganti punyanya Sekbil. Oh. Sekbil apa ya nih mereknya? Pokoknya Sekbil buat NMAX aja ya. Racer apa gitu tipenya. Ini ada stiker dari Michelle. Apa bacanya Mas? Masya Allah. Ini mau stikernya, kalau ketemu Michelle minta aja nih kayak Mas Nugi kemarin. Gue mintain dari Michelle. Langsung. Langsung ya, ini stikernya nih. Oke, kan tadi bagian depan yang kaki-kaki udah. Lampu ada yang diganti nggak Mas? Lampu standar. Standar? Bener-bener standar ya. Nggak mau bilet-biletan gitu? Mau, cuman rekeningnya yang nggak mau keluar gitu. Bercanda. Jadi buat lampu utama, lampu kota nggak ada yang diganti? Nggak ada yang diganti. Mungkin nanti ke depannya mau pasang yang tambahan mungkin ya, yang LED. Oh, lampu-lampu tembak gitu iya, ya. Benar. Oke. Sen juga sama standar. Sen sama standar semua. Oke. Nah, warna sebelum masuk ke belakang nih. Warnanya ini terinspirasi dari mana? Inspirasinya adalah karena gua penggemar Porsche ya. Asik. Nah, penggemar Porsche tapi nggak punya Porsche gitu. belum kesampaian. Belum kesampaian. Ya. Ya, jadi
Di Amerika itu ada namanya rumah modifikasi Gunter Works. Ah, Nah, Gunter Works itu ada satu proyeknya dia yang bikin Porsche itu warnanya seperti ini. oh, Gitu. oke. Jadi ini nama warnanya itu Auratium Green. Ini ngecatnya di Ngecatnya di Merbabu Garage. Merbabu Jati Garage, dekat rumah. Dekat rumah tuh, dekat rumah Samuel tuh, Jati Bening. Mantap. Dengan siapa namanya? Mas Octavier. Octavier. Nah, itu kumpulannya itu tuh anak-anak skuter alik tuh. Oh, iya. Ini hasilnya keren banget sih. Thank you, Mas. Ini tahun berapa Mas ngecat? Ini ngecat pas Covid. 2020? Jadi ini project Covid 2021 ya, 2021. Waktu itu juga ini karena gabut nih ceritanya, ini gue gabut banget karena waktu itu kena Covid harus karantina 1 bulan. Iya. Nah, jadi 14 hari plus 14 hari jadi 1 bulan totalnya. Iseng-iseng nge-scroll Instagram, ketemu Merbabu Garage, kontak, jadi Project. deal, udah langsung aja kirim ke sana gitu. Hasilnya seperti ini yang bisa Hasilnya kalian masih lihat. awet. Iya ya, 2021, 2 tahun. Lu coating gitu-gitu gak sih Mas? Enggak coating. Cuma full cuci aja udah. Cuci aja udah. Poles? Poles waktu itu sekali karena kan 1 bulan setelah dicat katanya lebih bagus di poles. Oh, langsung dipoles. Iya, langsung poles, habis itu udah nggak pernah dipoles lagi. Sampai sekarang? Iya ya, masih ada lecet-lecetnya gitu. Iya, ada pemakaian ya. Ada pemakaian. Tapi overall catnya nggak ada yang pudar, nggak ada Iya. yang jamur. Betul. Ya. Nggak ada yang Masih oke sih, masih oke banget. Ini dari pertama kali gue tahu Mas Dugi repaint si motor ini ya Mas ya. iya, Kan kita ketemu di bengkel waktu itu, Iya, benar. project COVID. project Covid. Tapi emang jadi cakep sih. Dan karena Mas Dugi tuh pernah curhat sama gue guys. Jadi awal-awal dia ngecat motor ini, banyak yang menghujat beliau. Ya, netizen ya. Ada pendapat dikit dihujat. Ya. Iya, maksudnya dihujat. apa aja yang jadi referensi lu? Jadi akhirnya ngecat si motor ini warnanya hijau, ya kan? Waktu itu kan kayak ngapain sih lu ngecat warna hijau, ya kan? Tapi sekarang trennya warnanya hijau. Gimana Mas? Lu gimana nanggepinnya? Ya, gimana ya nanggepinnya ya? Di bawah happy aja deh. Karena kan emang kita itu seharusnya nih kalau punya modifikasi motor, modifikasi mobil sekalipun itu yang ngikutin selera kita, maunya kita. Jangan kita modifikasi, pengen hedon apa segala macem buat nyenengin orang lain tuh jangan sih, sebisa mungkin. Betul. Ya kan? Ya mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Cuman kalau gue sendiri sih gitu. Jadi apa yang gue suka ya gue tuangin aja di motor, atau misalkan gue pengen apa Di helm. modifikasi motor, helm apa segala macam, ya udah kita Siap. lupain aja. Urusan netizen Belakangan aja. Oke Mas, tadi udah ngebahas si catnya nih. Ya, Sama kan depan tadi udah nih ya kan. Mulai dari kaki-kaki, spion, terus handle segala macem. Kita next dikit ke joknya nih. Oke. Ini kan kelihatannya ada sedikit perubahan juga nih di jok. Di papras atau gimana? Enggak, sebenarnya joknya sih nggak dipapas ya, cuman ini malah ditambahin busa di sininya. Oh jadi ada lekungan ya. Supaya nambahin profil aja biar lebih ada konturnya gitu. Biar enak kalau touring ya. Iya. Biar nggak panas, Biar mantap. nggak panas. Oke, lanjut ke bagian belakang. Oke Mas, bagian kaki-kaki apa aja yang udah sekiranya diubah? Nah ini nih yang pertama kali gue ganti itu waktu itu setelah ban Ini. pasang Olens. Si kuning, Iya. tipenya apa Mas? Ingat ya? Aduh, tipenya YA 7706 apa ya? Pokoknya yang generasi keduanya Olens buat NMAX. NMAX. Iya. Oh ini buat NMAX Old ya? Iya, ini khusus PNP nggak sih Mas kalau yang sama all new? PNP. Buat all new. Enggak. Beda Dia ya? Lebih panjang. Kalau old itu lebih panjang. Oh, Eye to eye itu 330 mm. kalau yang new? Kalau yang new kan 305, 300. Oh, jadi yang new itu lebih pendek? Lebih pendek, iya. Oh, baru tahu gua. Tuh. Oke. Knalpot Chihiro. Shijiro. Nah, ini salah satu knalpot yang lagi hype juga nih sekarang nih. Shihiro, tapi ada yang gua ganti dalam mana sarangannya bikin full supaya lebih Di Shijiro juga apa enggak? Nggak, di WRC. Oh, di WRC. Wah, WRC. bengkelnya emang
rekomennya yang bagus-bagus semua Ya, guys. WRC Depok. Mata kucing juga ya ada ya di Mata belakang ya. kucing ini dipasang sih, ditambahin mata kucing karena NMAX Out kan nggak ada. Iya, biar ngikutin yang all new ya. Iya. Ini punyanya Address Eropa. Suzuki Address. Address Eropa. Oh, Address Eropa ternyata punya mata kucingnya ya. Ada mata kucingnya sebagai syarat safety-nya jalan raya di sana. Iya sih benar sih. Gitu. Kalau di Euro kan tingkat safety-nya Iya. lebih tinggi biasanya. Lebih tinggi dari sini. Kalau pelek berarti sama ya, sama kayak depan sama, ya. depan belakang. Pelek sama RCB. depan belakang. Terus radiator ada yang diganti mas? Radiator punya Inapro lebih banyak volumenya, Oke. lebih tebal juga. Ah, Terus cover radiatornya Yoga sama Close Shop, DMS, Om Yoga. oke. Apalagi ini pakai Tameng? Tameng punyanya Vino lama, Vino Karbu. Oh, Vino bisa Karbu, masuk ya? Sol, ada penyesuaian dikit sih, dibor dikit di Oke. Buat kedudukan sama si Jironya ya. Iya, betul. Oke mas, lanjut ke bagian inti. Atau ada lagi yang udah diubah? Kaliper doang sih. Kaliper belakang? Kayak punyanya R15. Oh, jadi R15-nya orang biasanya pindahin ke depan, ini lu di Iya, belakang. di belakang. Nah guys, jadi Aerox gua sama Radit kan sempet kita pakai kaliper R15. Iya. Salah satu yang ngerekomen kita buat ganti si kaliper R15 adalah beliau. Jadi beliau bilang, ngapain pakai yang aftermarket kalau yang ori aja bisa dimaksimalin. Betul. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya soal kaliper R15 ke Aero, ke NMAX, bisa tanya beliau, Instagramnya ada di bawah. Jadi konsultan. Mas, Iya. bahas ke bagian yang sudah dinanti-nanti netizen mas. Apa tuh? Bagian mesin. Oke. Ah, ini motor udah di bore up berapa cc? Bore up-nya 183 cc. Itu berarti? Nya 63 mm. 63 berarti ini. Pakai BRT. Oke. Terus ada porting atau apa diganti? Nanti kalau misalkan semi ke ini ke headnya tuh gue udah pakai headnya R15. Oh, oke. Nah, itu habis itu tapi dalamannya standar sih, cuman porting polish doang. Heeh. Jadi bukan cuman polishing tapi emang portingannya tuh diubah lagi sama teman gue. Heeh. Terus karburator lagi. Injektor. Injektornya pakai R15 standar. Terus throttle bodinya pakai punyanya Aerox, dua rimmer jadi 31 mm. Heeh. Lalu Ecu? camshaft-nya Oh, camshaft. Oke. camshaft-nya pakai BRT tipe T2. Oke. Per clapnya BRT juga. Oke. Clapnya standar. Oh, klepnya standar Clapnya justru. standar, benar-benar standar. Kompresinya ini sekitar 13. Kurang lebihnya 1:13. Oh, nggak gede-gede banget ya sebetulnya. Iya, sebenarnya nggak gede-gede banget. Oke, oke. Terus untuk ECU-nya tadi udah disebut, ECU-nya itu Eraser Mini 5. Oh, ini PNP nggak ya ECU-nya mas? Sama si apa yang old ini? PNP, PNP ya? khusus buat old. Oh, khusus emang ada. Karena kan setahu gua Eraser ada yang di apa ya, nggak dibuat khusus untuk beberapa tipe motor kan, harus ada penyesuaian lagi kan. Ini langsung colok. Langsung setting Setting dyno ya. Ya, oke. Oh, ya pernah dyno berapa mas dapetnya mas? Dyno waktu itu di farm tuning daerah mana tuh ya, Lebak Bulus, itu dapatnya 15,4. 15,4. Di berapa RPM? Di Ingat gak? 9 ribuan ya. Oh, tinggi juga ya? Iya, Lumayan tinggi. lumayan tinggi. Iya, sekitar 8.000 9.000 deh. Oh, nggak oke terlalu oke. ingat. Nah, kan tadi spek mesin kurang lebih udah dijelasin mas. Mhm. Kan kalau gua lihat tipikal lu itu kan kurang lebih sama kayak gua. Kalau gabut sukanya keluar kota. Coba bedanya lu lebih jauh aja dikit. Udah bisa lebih jauh aja dikit kan. Kalau dari pengalaman lu mas, pakai motor bore up buat touring. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke. Preparation lu seperti apa? Terus kalau misalkan jarak jauh, hal yang paling lu concern atau lu perhatiin di motor bore up khususnya motor lu, biasanya apa? Udah itu aja sih dua. Yang pertama soal preparation. Kalau preparation kan karena memang motor bore up itu intinya merawat motor bore up mesinnya itu cuman jangan telat ganti oli aja. Oke. Misalkan mau oli yang biasa aja, pakai oli yang biasa aja pun masih oke, asal jangan lewat dari 1.500 km atau 2.000 km. Itu intinya sih itu di oli. Jadi gua kalau misalkan mau touring nih,
kita ukur dulu jaraknya berapa. Misalkan kayak kemarin mau Pacitan. ke Pacitan, Heeh. dari Bekasi sampai Pacitan itu kan sekitar 1000 kurang ya, kurang dari 1000 kilometer. Jadi bener-bener sehari semalam sebelum berangkat itu gua ganti olinya. Jadi begitu ke Pacitan, balik lagi langsung ganti oli lagi. Jadi pas dari Pacitan ke Bekasinya iya, baru ganti oli. baru ganti lagi, ganti oli lagi gitu. Oke, itu tadi untuk preparation paling di oli ya. Preparation di oli. Air radiator? Radiatornya kita cek-cek aja sih sebenarnya, nggak perlu ganti baru. Oh, pokoknya kayak kampas, radiator, Iya, kampas, listrikan. Listrikannya juga di yang utama lampu ya, lampu Iya. sampai Sama sen, sampai ini, lampu-lampu. sama sen, lampu sen. Terus radiator kita cek, kampas-kampas, rem kita cek. Oke. Terus kalau bisa bearing-bearing dan ban itu dicek juga. Jangan pakai ban yang udah mulai Getas. udah mulai botak tengahnya tuh jangan dipakai touring deh kalau bisa gitu. Oke. Suka dukanya ada nggak kalau motor touring lu ini dijadiin motor borap lu ini dijadikan touring? Karena lu kan pernah bilang sama gue, Mas, nggak selamanya touring itu harus motor standar. Tapi nggak selamanya juga motor borap itu nggak bisa dipakai touring. Jadi kadang kalau yang pengennya standar monggo, tapi kan buat ada sensasi lebih kalau bisa pakai yang borap. Itu kan kalau selera tapi selera ya. Coba kan kalau lu bilang kan ya nggak menutup kemungkinan motor borap tuh bisa buat touring. Suka dukanya ada nggak lu pakai motor touring? Motor borap dipakai touring? Sukanya itu otomatis tenaganya enak. Oke. Bisa lebih kencang. Dukanya paling ya boros Bensin. ya. Itu teman-teman kalau gue lihat di Instagram tuh teman-teman yang lain yang punya Maxi, kayak Aerox, Lexi, Nmax baru, Nmax lama, Xmax juga itu kalau misalkan dibawa touring yang udah borapan pasti Bensin. Pengeluaran tuh paling besar di Bensin iya ya. benar. Itu aja. Cuman kalau misalkan intinya balik lagi ke perawatan si motor semuanya, entah mesinnya, entah kaki-kakinya, entah kelistrikan itu harus diperhatikan. Karena selama kemarin gua touring beberapa kali, sempat sekali temen gua yang motornya standar tapi kurang terawat justru yang trouble. Begitu. Jadi yang ini yang ini, agak ekstrim, aman-aman aja. Aman-aman aja alhamdulillah. Oke. Gitu. Sedikit Mas, sebelum closing. Perbedaannya apa sih bore up yang emang buat race sama bore up yang lu bikin buat touring ini? Bore up yang buat race itu lebih menitik beratkan ke performa, sudah pasti. Oke. Kayak misalkan dia mencari horsepower, tenaga yang besar, biasanya juga RPM-nya itu lebih tinggi, mengayal RPM itu lebih tinggi, jadi motor ibaratnya teriak duluan. Nah kalau misalkan bore up kayak gua, bisa dibilang bore up-nya nanggung gitu. Karena gue mencari titik imbang, performanya ada, tapi durabilitasnya juga ada gitu. Jadi ya memang performa nggak sekencang motor yang lain, kayak motor yang lain dengan spek yang mirip-mirip ini mungkin tenaganya bisa 17 horsepower, bisa 18. Cuman kalau gue memang gue setel cuman di 15 karena memang untuk touring gitu. Sama bisa buat daily juga. Sama bisa buat daily, bensin nggak terlalu boncos istilahnya. Iya, tapi tetap masih oke Villano sih. Wah itu. Ayo Yamaha, ayo kapan kirimin Villano ke Mas Nugi? Ditunggu pengirimannya. Oke, paling kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Kalau misalkan motor bore up itu nggak selamanya nggak bisa buat touring ya Mas ya. Iya. Tapi jangan melulu gara-gara kalian udah bore up udah aman, dipastikan aman, jadi kalian terlena juga. Jadi pastikan, biasanya idealnya berapa hari sih Mas kalau ngecek motor sebelum jalan jauh tuh? Kalau gue biasanya H-1, H-2 sih. Supaya lebih, karena kan gue masih kerja juga. Kadang kan di berangkat touringnya tuh di hari satunya tuh masih kerja. Motor jadi masih di bawah jalan. Jadi misalkan nih berangkat hari Kamis malam, Rabu malamnya sebelumnya udah langsung gue cek-cek. Jadi kalau dari lu sebetulnya tergantung kesiapan dari ownernya sendiri lagi ya. Karena kan kalau lu kan masih kerja, jadi palingnya H-1, H-2 lah ya. Tapi kalau bisa H-7 atau H-1 bulan sebelumnya lebih oke lagi kali ya. Tapi dengan catatan motor juga jangan terlalu sering dipakai. Cek sama motor yang itu, takutnya kan nanti kenapa-napa lagi gitu. Betul. Oke.
Thank you banget Mas Nugi buat sharing-sharingnya seputar motor ini. Kalau misalkan ada pertanyaan kalian seputar motor bore up yang dipakai buat touring belum kejawab di video ini, mungkin kalian bisa langsung aja main-main ke Instagramnya beliau. Nanti linknya ada di deskripsi. Ya buat nanya-nanya atau Mas kalau gue pakai ini gimana? Karena dulu Mas Nugi ini sama partnernya adalah salah satu orang yang emang maintenance motor gue sama motor Radit. Yang sampai sekarang puji Tuhan alhamdulillah motor kita berdua masih awet. Tapi motor gue semenjak udah nggak dipegang sama lu jadi trouble mulu Mas. Kenapa itu Mas? Aduh, udah Beda tangan kayaknya ya? Iya, pawangnya udah berubah. Berubah, kata dia, aduh yang manjain gue beda lagi deh gitu. Tapi jujur Mas, motor gue sekarang, di ownernya sekarang, ada aja. Oh, iya. Iya. Kurang, kurang teliti doang mungkin bongkar-bongkarnya. Tapi jujur guys, motor gue selama kurang lebih 3 tahun ya Mas ya, gue pakai Aerox itu ya, 2020 ke 2023, hampir bener-bener minim yang trouble-nya tuh bener-bener yang berat gitu ya Mas ya. Karena emang juga kayak kaliper tadi gue cerita, itu juga rekomendasi dari Mas Nugi. Terus setup kirian juga, oh ya kirian lu ganti apa Mas? Kirian gue puli kipas, puli rumah roller, udah diganti derajatnya, terus dikerok jalur roller, V-beltnya standar, berat rollernya 11 gram BRT, pakai BRT. Mangkok belakangnya cuman diganjel bearing bambu, bearing seater ya, cuman ya ini memang bearing seater pro kontra ya. Pro kontra ya, cuman kalau gua alhamdulillah selama 1, 2, 3 tahun ini dari 2020 itu aman pakai bearing seater. Motor gue juga aman sama Radit. Ya, alhamdulillah kalau itu gitu. Terus persivity-nya diganti pakai BRT yang medium. Per sentriknya, kampasnya pakai Daytona. Terus mangkoknya cuman di kartel doang sih. Itu aja. Jadi juga udah di-upgrade lah ya untuk kiriannya. Nah, ini juga racikan Aerox gue sama Radit juga rekomend dari Mas Nugi. Thank you Mas. Ntar kita racik project yang tadi udah saya bicarakan tipis-tipis. Oh, itu perlu banget tuh kalau jadi. Doakan saja. Oke guys, jadi gitu aja dulu untuk sharing sessionnya tentang motor touring si NMAX Old ya 2015 ini dari Mas Nugi. Thank you banget sekali lagi Mas Nugi. Dan ya bisa kalian lihat seperti ini. Tadi juga buat mungkin detail-detailnya udah gua tampilin juga di sinematik. Jadi paling gitu aja untuk kali ini sharingnya. Kira-kira mau bahas motor apa lagi silahkan tulis di kolom komentar. Dari gua Bang Semi dan Mas Nugi. Kita berdua pamit undur diri. See you next video. Bye bye.